Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Yuk adik-adik semuanya, kakak undang bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri dong, masa kita mau memuji Tuhan sambil tidur-tiduran? Yuk adik-adik semuanya, kita mau mempergunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya untuk memuji nama Tuhan, oke? Yuk sama-sama kita angkat satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik.
adik-adik, sekarang kita mau fokuskan hati kita untuk menyambut Tuhan di pagi hari ini. Kita akan angkat satu penyembahan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena sepanjang malam tadi kami bisa tidur nyenyak. Dan terlebih pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar, dan hari yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga hari ini masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir juga dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Yang siap untuk memuji Tuhan, semuanya sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita tetap mau memuji Tuhan.
Yuk adik-adik yang masih tidur-tiduran, masih gak semangat, padahal hari ini cerah kayak gini, adik-adik masih gak semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kakak undang untuk tetap bangkit berdiri ya, karena kita mau tetap sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, tiang awan, tiang api. adik-adik. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih sedikit pengumuman untuk setiap adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Adik-adik juga diundang untuk ikut santai bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Jangan lupa untuk share link Zoom-nya ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik atau siapapun, oke? Dan adik-adik juga diundang untuk ikut ibadah Kata onsite minggu depan di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih
Jalan Cimanuk nomor 15, Bandung Hotel View. Adik-adik juga boleh lihat ibadah-ibadah online kita di YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik boleh juga tuh di-share ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan terlebih dahulu. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yuk semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk segala pimpinan Tuhan bagi hidup kami Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami Tuhan satu persatu, tanpa ada yang terkecuali Tuhan. Biarlah setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami dapat kami dengar dengan serius Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bantu juga kakak-kakak kami Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara langsung Tuhan kepada kakak-kakak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hancurkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami dalam konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang tolak, Engkau yang hilangkan dari kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Kok gelap ya adik-adik? Tenang, tenang. Ini bukan salah gadget adik-adik atau wifi adik-adik yang lagi error kok. Layarnya memang gelap karena kakak pingin adik-adik ngebayangin. Coba bayangkan adik-adik lagi jalan di tempat yang asing, yang adik-adik belum pernah datangi sebelumnya, dan tempat itu sangat gelap. Bahkan adik-adik tidak bisa melihat langkah di depan adik-adik. Adik-adik tidak tahu apa yang ada di kanan, di kiri, ataupun apa yang ada di depan adik-adik. Karena gelap, adik-adik gak tahu kalau adik-adik melangkah apakah aman di depan atau berlubang. Sulit gak adik-adik berjalan dalam kondisi tersebut? Gelap dan tidak tahu langkah di depan seperti apa. Lalu coba sekarang bayangkan, di tengah kegelapan itu ada cahaya yang menerangi kaki adik-adik untuk melangkah. Gak hanya itu, ada suara yang mengarahkan adik-adik untuk melangkah ke depan. Dengan demikian, adik-adik pun gak kesusahan lagi untuk mencari tujuan. Nah, adik-adik, kenapa sih kakak minta adik-adik untuk membayangkan itu? Karena sebetulnya itulah yang terjadi pada kita setiap hari. Kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita itu hidup dalam ketidaktahuan. Adik-adik kan gak bisa tahu nih apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi besok, bahkan apa yang akan terjadi dalam 1 jam ke depan, atau dalam 5 menit ke depan, adik-adik tidak tahu. Makanya kakak tadi minta adik-adik untuk membayangkan seperti itu, karena itulah yang terjadi pada kita sepanjang hari. Setiap hari kita itu hidup dalam ketidaktahuan. Kita tidak tahu apakah langkah kita itu benar atau tidak. Nah, itulah mengapa adik-adik kita itu sangat memerlukan pimpinan Tuhan. Seperti yang tadi kakak sudah ajak adik-adik untuk bayangkan. Ketika ada cahaya, ketika ada suara yang mengarahkan kita, kita pasti akan lebih mudah untuk melangkah walaupun tetap kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia itu mau memimpin kita. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, ketika kita hidup dipimpin oleh Tuhan, Tuhan itu akan menyediakan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan tidak mungkin memimpin kita ke dalam hal yang buruk. Tuhan itu ingin memimpin kita seperti yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel. Tuhan menuntun bangsa Israel selama 40 tahun ketika bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api.
tiang awan saat siang hari dan tiang api saat malam hari. Artinya Tuhan memimpin mereka sepanjang hari. Itulah buktinya adik-adik bahwa Tuhan itu mau kok memimpin kita, mau menuntun hidup kita. Kenapa sih kita harus nurut, kita harus taat kepada pimpinan Tuhan? Jawabannya gampang adik-adik, itu semua adalah demi kebaikan kita. Ketika kita nurut, ketika kita taat dengan pimpinan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat. Tuhan sudah menyediakan berkat kepada anak-anaknya yang mau dipimpin. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita buka yuk Alkitabnya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik, jadi alasannya kenapa sih kita itu harus nurut, kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Itu semua harus kita lakukan demi kebaikan kita. Adik-adik mau nggak diberkati Tuhan? Adik-adik mau nggak menerima janji berkat Tuhan? Apabila adik-adik ingin diberkati Tuhan, adik-adik harus mau nurut, harus mau dipimpin. Tadi seperti ayat yang sudah kita baca, adik-adik harus mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan suruh belok ke kanan, adik-adik nurut belok ke kanan. Jangan malah belok ke kiri dan akhirnya adik-adik tersesat. Nanti kalau sudah tersesat, adik-adik menangis, berdoa kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengarahkan adik-adik. Tinggal adik-adik saja mau nurut atau tidak. Jadi, alasan pertama, kenapa sih kita itu perlu dan harus mendengarkan pimpinan Tuhan, itu semua demi kebaikan kita. Itu semua Tuhan berikan agar anak-anaknya diberkati, agar anak-anaknya mendapatkan janji firman Tuhan. Seperti contohnya itu seperti yang terjadi pada bangsa Israel yang sudah tadi kakak bahas. Tuhan itu memimpin bangsa Israel demi kebaikan bangsa Israel itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jadi, ketika kita nurut sama Tuhan, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, itu akan membuat kita tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang aman, seperti yang tadi sudah dibaca dalam Ulangan 29 ayat 5. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, pakaian kita tidak akan menjadi rusak, kasut kita tidak akan menjadi rusak. Berbeda dengan ketika kita melawan Tuhan. Ketika kita melawan Tuhan, sudah pasti kita akan masuk dalam bahaya, masuk dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang baik. Oleh karena itu, kita harus nurut sama Tuhan. Seperti contoh lain pada Bapak Yusuf. Yusuf, ayah Yesus. Belum nama ini kan kita merayakan Natal. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Yusuf itu juga menurut pimpinan Tuhan. Yusuf dipimpin Allah melalui malaikat dalam mimpinya untuk segera pergi ke Mesir. Karena apa? Karena Herodes mau membunuh bayi Yesus seperti yang tertulis dalam Matius 2 ayat 13 sampai 14. Jadi di sini adik-adik bisa melihat bahwa pimpinan Tuhan itu selalu mengarahkan kita kepada kondisi yang baik. Tidak mungkin Tuhan mengarahkan kita kepada kondisi yang berbahaya, kondisi yang membuat kita celaka. Tuhan kita itu tidak mungkin seperti itu kepada anak-anak. Pimpinan Tuhan itu adik-adik bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya yang pertama, melalui firman Tuhan. Melalui yang sekarang adik-adik dengarkan melalui YouTube. Firman Tuhan, ajaran Tuhan. Dalam firman Tuhan itu ada petunjuk, ada aturan-aturan. Nah,
Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan diabaikan begitu saja, karena dalam firman Tuhan itu ada pimpinan Tuhan. Seperti sekarang nih, adik-adik dengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini adik-adik mendengarkan firman Tuhan tentang pimpinan Tuhan, itu artinya Tuhan ingin mengingatkan adik-adik. Jangan sampai adik-adik keluar dari rencana Tuhan. Jangan sampai adik-adik melenceng, malah menjauh dari firman Tuhan. Pasti ada maksud tersendiri yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi itulah mengapa adik-adik, kakak-kakak suka mengajak adik-adik untuk mendengarkan dengan konsentrasi, kalau bisa dicatat juga. Itu kenapa sih? Karena Tuhan itu ingin menyampaikan sesuatu kepada adik-adik melalui firman Tuhan. Nah, tadi ya bentuk pertama, pimpinan Tuhan itu dapat dalam bentuk firman Tuhan. Dan yang kedua, pimpinan Tuhan itu bisa disampaikan melalui hamba Tuhan, melalui kakak-kakak di gereja, melalui pendeta di gereja. Tuhan dapat memberikan pimpinannya, memberikan petunjuknya melalui mereka. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Kita buka. Yuk, Alkitab kita. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan itu memiliki kuasa untuk memimpin. Dan kita harus menaatinya, seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi adik-adik ingat, Tuhan bisa menyampaikan pimpinannya melalui orang-orang pilihan Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui pendeta, kakak-kakak di gereja. Ketika mereka menyampaikan suatu pesan, suatu petunjuk, kita harus menaatinya. Kita harus tunduk kepadanya karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada mereka untuk memimpin para jemaatnya, untuk memimpin kita semua yang ada dalam gereja. Dan bentuk pimpinan yang ketiga, pimpinan Tuhan yang ketiga, itu melalui Roh Kudus. Kita buka yuk dalam Yohanes 16 ayat 13a. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam kebenaran, yang artinya semua perkataannya, semua petunjuknya itu adalah benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin melenceng, tidak mungkin membawa kita ke dalam suatu keburukan. Oleh karena itu, kita harus dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, dengar-dengaran dengan apa yang Roh Kudus ingin sampaikan. Karena apa yang Roh Kudus sampaikan itu berasal dari Allah. Jadi sekarang itulah mengapa adik-adik begitu pentingnya kita nurut sama pimpinan Tuhan, nurut sama petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun mungkin awalnya kelihatan kok jalannya malah ke kanan ya, padahal menurut adik-adik jalan yang benar itu ke kiri. Nah, walaupun awalnya terlihat seperti itu, ingat adik-adik, kita itu berjalan dalam kegelapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita mengambil jalan ke kiri, apabila kita mengambil jalan yang menurut kita benar. Oleh karena itu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Oleh karena itu penting sekali adik-adik untuk nurut sama pimpinan Tuhan. Karena tadi sudah dibilang, Tuhan itu memimpin kita demi kebaikan kita.
demi anak-anaknya diberkati, demi anak-anaknya tetap dalam kondisi yang baik, kondisi yang aman. Sekarang tinggal kita yang harus nurut sama Tuhan, harus nurut dengan pimpinan Tuhan melalui 3 hal tadi, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui hamba Tuhan, atau melalui tuntunan Roh Kudus. Kita harus nurut agar hidup kita tetap dalam jalan firman Tuhan. Yuk kita baca ayat hafalan kita hari ini, diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan lupa dihafalkan ya ayat firman Tuhannya, agar kita selalu ingat bahwa Tuhan itu mengetahui apa rancangan yang terbaik untuk kita, dan rancangan Tuhan itu selalu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Yuk sama-sama kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu taat, selalu nurut dengan pimpinan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau mengetahui apa yang terbaik untuk kita semua. Kami percaya Tuhan bahwa pimpinan-Mu itu adalah selalu pimpinan yang penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ajar kami Tuhan untuk selalu nurut mengikuti pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, dan melalui pimpinan Roh Kudus. Kami tidak ingin hidup keluar dari firman-Mu, kami tidak ingin hidup di luar rencana-Mu, kami ingin selalu hidup dalam pimpinan Tuhan, karena kami tahu pimpinan-Mu adalah yang terbaik untuk hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang indah ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.